Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin. Al-Fatih lima uliq, al-khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, amma ba'du. Alhamdulillah, ini merupakan sebuah kehormatan bagi diri saya. Pakon masyayikh, saya menyampaikan apa yang saya ketahui tentang guru kami, guru sepuh Kiai Haji Ahmad Jauhari Khatib, sesuai dengan apa yang ketahui dari awal. Dalam hal ini saya sendiri banyak dibawa oleh saya di luar, mulai saya masih kecil, saya masih umur 4 tahun, 5 tahun ziarah kepada beliau. Bahkan pada waktu wafatnya Tuan Maryam dulu, saya masih digendong. Jadi beliau itu terus selalu erat hubungan dengan Al-Maghfurlah guru kita, Syekhuna wa Murabbina jadi Syekh Ahmad Jauhari Khatib. Lebih singkatnya lagi tentang saya yang mondok di Pondok Tegal. Awalnya karena setiap tahun pasti Abbas keluarga bersama dengan ikhwan dan akhwat Palongan setiap bulan Syawal, kalau sudah Telasan Topak, pasti ziarah suan kepada beliau. Ikhwan akhwat Palongan itu mulai tahun 1956-57 sudah banyak berbondong-bondong masuk thariqah Tijaniyah, muslimin muslimat, sehingga setiap tahun ini sudah merupakan sebuah fenomena bagi masyarakat Palongan, KPD Penduan. Kalau sudah Telasan Topak, 40 dokar masyarakat Palongan, khususnya muslimat, 40 dokar suan ke Sepuh Penduan. Jadi semua dokar yang ada di KPD, semua dokar yang ada di Pekandangan, semua dokar yang ada di Penduan, semua dokar yang ada di Simpanas, di Katuluk, dicatat semuanya menuju Penduan, ikhwan dan akhwat, sehingga depan Masjid Gema dulu, sebelum ada kantor pos, sebelum dibangun kantor pos di Barat Selem itu, saya ingat
ada 3 pohon kersen besar. Dari di sana terus sampai ke depannya Masjid Gema, di bawahnya pohon asam yang besar. Di sana diparkir dokar-dokar yang banyak, luar biasa. Begitulah setiap tahun, pasti setiap tahun. Kemudian Kiai Jauhari, suatu ketika saya bersama dengan Abah, bersama dengan beliau bertiga, itu Lemlau, nyamper pelepel, Lemlau pelepel. Yang dulu waktu itu saya masih mengikuti ditempati Kiai Amir dengan Nyai Saminah. Maka pas bulan Syawal tanggal 7 perasaan topak Kiai ada buka apa Syekh Jamaluddin mulai tahun 1957 itu biasanya ke Jauhari manggil apa Syekh Jamaluddin. Syekh Jamaluddin dari setelah adanya Rasulullah Islam, setelah Abah Ipakon Kiai untuk uzlah dalam rangka Tarekat Tijani, selalu manggil Syekh Jamaluddin. Mulai sapena bulan ki tak andi minat kaangkui narema santai, sepas langsung mundur. Tapi sangat bulan insya Allah bekal amulain kaangkui narema santai mundur. Neng cukup produk Tegal. Ketika itu memang sudah ada dari keluarga saya yang memang jadi hadam itu ilmu, yaitu Bujaidah, yang sebelumnya Bi Aminah. Setelah itu Bi Aminah berkeluarga, maka Bujaidah yang anak di dapur untuk jadi khantam di sana dari pihak muslimat Bujaidah. Maka disitulah Abah kepada Kiai, mana bisa keadin tua Kiai singkiti pemonjuk ke Kiai mana bi ajunan ampun kesokan mungkin ngereng terus. Itu tanggal 7 bulan Syawal. Maka dalam hal ini sepulang ke rumah dari Telem ini, kami sekeluarga musyawarah, Abah, Umi musyawarah. Maka tanggal 14 Syawalnya saya dibawa oleh Abah dan Umi ke Telem lagi, langsung diseraki pemondok. Di pondok ketika itu pondok Tegal itu yang ada hanya 2 orang
namanya ini Abdul Ghafur. Abdul Ghafur ini juga sudah ikhwan. Abdul Ghafur putrana ke Fathullah ya, yang bersebelahan dengan Buni Sungudia, sebelah timurnya rumahnya. Itu mondok di sana juga jadi khatam dengan musodik. Jadi di Pondok Tegal itu ketika itu ada 2 santri, nih Abdul Ghafur dengan musodik yang jadi khatam untuk keperluan-keperluan itu. Maka pada waktu itulah tanggal 14 Syawal saya resmi diserahkan kepada Kiai. Jadi ada di Pondok Tegal. Di sana di Pondok Tegal untuk pondok itu ada 3 kamar yang menghadap ke timur, sebelah utaranya masjid yang kumpul dengan asta. Paling selatan ditempati ini Abdul Ghafur, untuk saya ditempatkan di tengah. Yang sebelah utara kosong, saya dengan musodik. Dari situlah maka Kiai mulai mengejar kitab, yaitu pertama kali kitab Imriti. Kami berdua, Abdul Ghafur tidak ikut ngaji, kami berdua dengan musodik dipanggil oleh Kiai ke kamar majlis bagian paling selatan di pintu keluar ke selatan. Kami mengaji di sana. Saya dibelikan buku tulis oleh Kiai dengan pulpen. Kemudian Kiai yang menuliskan 2 bait dari Imriti, yaitu Alhamdulillahilladzi qad waffaqa lil ilmi khairul khalqihi wa lituqa. 2 bait Kiai yang menuliskan. Terus disuruh baca oleh Kiai, disuruh hafalkan. Yang punya musodik nulis sendiri. Terus berjalan setiap hari. Maka hari Rebu 1 minggu berikutnya datanglah 6 orang santri baru, yaitu asalnya mondok di Kemawardi Pekandangan, kemudian pindah. 1 Kak Zarkasi, putra Kiai Haji Athaullah, cucu Kiai Ihsan Sampor. Asalnya Kak Zarkasi ini Muzakka, kemudian oleh Kiai dirubah menjadi Zarkasi. Setiap santri oleh Kiai itu dirubah namanya, pasti dirubah namanya. Jadi dirubah menjadi Zarkasi. 6 orang. Lagi Kak Fattah, Abdul Fattah, yaitu kakaknya, putranya ke Abdul ke Holland. Kak Fattah asalnya Fathullah, dirubah oleh Kiai namanya Abdul Fattah.
Ada lagi namanya Fathul Mu'in, juga di Padongan. 6 orang semuanya pada Harbu itu sebagai santri baru. Terus alhamdulillah bertambah. Dalam hal ini terus berkembang dan berkembang, akhirnya Kiai terus mengembangkan pelajaran-pelajaran dengan berkelas-kelas. Singkatnya, untuk anak pondok, maka Kiai mendirikan TMI Majalis. Pelajarannya yaitu Nahwu, kemudian fikih. TMI Majalis. Sedangkan bagi santri-santri yang dari luar yang tidak mondok, yaitu teman-teman dari Perenduan, pemuda-pemuda Perenduan, Kiai mendirikan sekolah lanjutan pertama Islam. Namun tidak lama kemudian dirubah menjadi SMPI, Sekolah Menengah Pertama Islam. Dari SMPI inilah kemudian akhirnya menjadi cikal bakal Tarbiyatul Muallimin Al-Islamiyah yang sekarang sudah kita ketahui dan sudah kita nikmati. Kemudian untuk madrasah yang di Pondok Tegal, dulu dari Departemen Agama ada sebuah kebijakan, yaitu lembaga pendidikan madrasah wajib belajar. Maka pada waktu itu Kiai Jauhari juga madrasah yang di Pondok Tegal dijadikan madrasah wajib belajar, yang sebelumnya namanya Madrasah Matlabul Ulum yang sebelumnya. Kemudian MWB tidak ada, maka oleh Kiai ini madrasah di sana dirubah lagi menjadi Madrasah Ibtidaiyah Al-Wasliyah. Jadi berubah kepada Madrasah Ibtidaiyah Al-Wasliyah. Sedangkan sorenya MUD, Madrasah Matlabul Ulum Diniyah. Untuk saya, paginya
sekolah TMI Majalis bersama dengan teman-teman yang sangat terkenang bagi kami, dan ini merupakan sebuah hal yang luar biasa. Teman-teman pun itu juga begitu merasa diajar oleh almarhum Ki Jauhari. Ki Jauhari hanya nulis di papan tanpa penjelasan banyak, kami sudah paham. Itulah keistimewaannya. Jadi tanpa ada penjelasan panjang lebar seperti itu, malah banyak ustaz-ustaz menjelaskan panjang lebar begitu. Kami juga masih bertanya-tanya. Itulah keistimewaan yang kami rasakan dari Kiai Jauhari. Sekarang yang sangat merasakan seperti itu juga yang Senganu masih ada di Panungan, Kiai Dahlan. Sering Kiai Dahlan itu bilang, bagaimana saya kalau diajari Kiai tanpa banyak komentar langsung kami paham. Jadi Kiai itu kalau mengajar sapapan raja. Jadi Ibnu Aqil di Indonesia kan. Tak ada jong ngajarin angkok jong Ibnu Aqil di Indonesia kan sahabat, tapi tidak banyak komentar. Tapi alhamdulillah santri-santri faham. Itu sebuah keistimewaan yang kami rasakan. Banyak sekali yang menurut saya ini merupakan sebuah karomah Kiai Jauhari yang saya rasakan sendiri. Belum yang lainnya yang wujudnya seperti sekarang, seperti Al-Amin sudah besar seperti itu. Ini merupakan sebuah karomah dari Kiai Jauhari, karena karomah itu muncul setelah wafat. Yang nampak itu muncul setelah wafat, itu karomah biasanya begitu. Kalau masih pada waktu masih belum wafat, biasa-biasa saja, sosoknya biasa-biasa saja. Tapi begitu wafat karomahnya, masya Allah, muncul. Ini. Kemudian salah satu di antaranya lagi, kira-kira tahun 1964 kurang lebih, kami bersama dengan Kiai ke undangan Petoblesen. Insya Allah kalau tidak keliru apa di Haji Abdul Mu'in atau ke Mat Fadil, abahnya ke Abbasi Fadil itu. Tanggal 17 pada waktu itu, tanggal 17. Selesai, ini salah satu di antaranya lagi. 17 kami diajak, ayo jalan-jalan ke barat sekarang. Kiai bawa tongkat. Salah satu di antaranya waktu itu di Jamaluddin Kafi juga. Ikut. Yuk, lencelanan di barat. Jom. Insya Allah antara 7 orang mungkin. Culun baru. Sampai depak ke lokasi Al-Amin yang sekarang di barat. Jalan kaki menikmati bulan terang sampai ke lurus dengan lokasinya SMP. Di sebelah baratnya pondok itu, tapi hanya sampai di jalan raya, hanya lurus.
Setelah dari itu balik lagi ke timur, pas di depannya Bu Jemar, di depannya Pak Parto, di depannya Bu Cimariam. Yang sekarang itu langsung jadi jalan menuju kampus pintu gerbang. Kiai langsung bilang, Cong, ya Cong, wah abis dah lau, wah sabu lau. Aliyah pakai perkata pesantren besar ala Gontor. Subhanallah, waktu itu. Padahal tanah itu bukan tanah Kiai. Kiai langsung cong. Arya pegang di pesantren besar anak kotor. Terus setelah itu jalan ke timur. Jadi itu anunya Ki Jauhari. Terus sampai di Perenduan, kami kembali ke pondok. Jadi melaksanakan kewajiban-kewajiban yang sudah biasa. Ki Jauhari ini ampuhnya zahiran wa batinan. Jadi beliau itu bukan hanya cita-cita yang besar, tapi beliau itu juga dengan doa-doanya. Masya Allah. 3 kali seminggu kadang-kadang, 2 kali seminggu kadang-kadang. Kami bersama 20 orang, bersama 15 orang. Membaca doa-doa untuk putra-putra dan cucu-cucu beliau. Yaitu dengan arijiyah, Ya Rabbi bihim farrij khatabi wa azih ghammi wa azil rohaji wa ahrusna Rabbi wa aisna bin nasri wa ajil bil faraji. Itu yang wajib, yang pasti itu. Di samping doa-doa lain apabila ada sesuatu hal yang diperlukan. Ya Rabbi sabbitna alal imani wahfaz qulubana minal kufrani. Kemudian oleh Kiai ditambah, Amina astajib du'ana wa la tukhayyib sayyidi rajana. Untuk putra-putra beliau, Idris Maktumin, Muhammad Sa'di, Masya Allah, cucu. Jadi disitulah Kiai ini terus
berjalan dan berjalan doa ini mendoakan putra-putra dan cucu-cucu beliau. Terus berlanjut dan berlanjut. Ya Allah. Di samping juga doa-doa ikhwan Tijani yang di mana-mana. Doa seperti ini pun berjalan di Palongan, terus berjalan di Palongan. Ya Rabbi bihim farij khatabi wa da'awatil ikhwani Muhammadi Tijani bi abil Qasimi Ahmadi, terus untuk putra putra. Betul-betul terwujud. La haula wala quwwata illa billah. Jadi beliau itu menurut saya, dalam hati saya, beliau itu istiqomahnya bukan hanya istiqomah amaliyah, tapi istiqomah hatinya lurus, dan rubah-rubah. Keikhlasnya tetap ikhlas, itu yang sulit. Kalau hanya istiqomah amaliyah, tapi sekarang istiqomahnya hati yang banyak sekali godaannya. Itu yang berat. Istiqomah hati tentang keikhlasan yang pasti tidak akan terlepas bagi seseorang untuk digoda ria, digoda itu, digoda itu. Disitulah Kijawari. Istiqomah hatinya itulah sampai wujudnya beliau itu seperti apa yang kita ketahui. Itulah buah keistiqomahan dan keikhlasan beliau. Kespleng Kijawari. Satu contoh. Suatu ketika saya langsung dipanggil. Ki Sufyan Nawawi dipanggil. Musadik dipanggil. Singkiti Be'en Satiyah mangkat katancung. Istifadah take zaini mu'im. Apering ben Sufyan Nawawi, apering ben Musadik. Tapi sebelumnya be'an intar kamu alim Fauzan dalam madrasah ibtidaiyah. Kasaban intar kamu alim Fauzan minta ijazah ibtidaiyah. Padahal saya belum pernah sekolah ibtidaiyah. Saya hanya sekolah MUD. Sekolah MUD kelas 6 1 tahun. Guru saya Ki Wahidi Rosyidi waktu itu. Jadi saya di sana itu sekolahnya TMI. Kemudian sore pernah sekolah MUD kelas 6. Waktu itu saya disuruh diperintahkan oleh Kiai untuk berangkat ke Tanjung Nur Jatid untuk istifadah. Saya berangkat ke Maulid Fauzan, dibuatkan oleh Maulid Fauzan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Maulid. Pak Kon anyun ijazah ibtidaiyah sareng Kiai. Pak Kon serat taki. Oh iya, saya taki.
Betul kiai, kiai pasang stempel ya, stempel BPS, Badan Pengawas Sekolah. Kalau sekarang mungkin yayasannya. Ada buku ya sini tuh, simpan teku. Mungkin ini kapal lobby bagi laku. Setelah itu, ya, saya dibuatkan surat pengantar. Ke Sufyan dibuatkan surat pengantar juga kepada saya ini. Kak Tuan, kiai saya ini Hamid Syam Anil Malam, nitip pagi santrennya mana Ahmad Singkiti Jamaluddin, Sufyan Nawawi, tangku istifadah di panjenengan, istifadah di panjenengan. Sudah diterima, maka saya berangkat sampai Tanjung, terima oleh kiai. Terus sampai di sana saya ditanyakan, punya ijazah oleh ustadz senior di sana. Punya ijazah? Iya, punya ijazah. Nggak ditanyakan apa ijazah sekolah banda. Iya, diambil ijazah, catat ijazahnya. Setelah itu maka diuji kitab Fathul Qorib. Coba ini baca Fathul Qorib. Saya baca Fathul Qorib. Kemudian diambilkan lagi Ibnu Aqil. Coba ini baca Ibnu Aqil. Dibaca Ibnu Aqil. Alhamdulillah. Setelah itu maka saya dinyatakan lulus di Muallimin. Masuk Muallimin kelas 1. Ke Sufyan juga masuk Muallimin kelas 1, satu kelas. Musodik juga masuk Muallimin kelas 1. Alhamdulillah. Hanya di Nur Jadid tidak lama karena hanya 1 tahun. Jadi di sana saya ikuti semuanya, pengajian-pengajian yang kiai, sekolah. Ramadan saya tidak pulang, akhir tahun saya mengikuti khatmul kitab. Kitab yang dihatamkan waktu itu kitab Tajridus Shorih dengan tafsir Jalalain. Sementara kitab lainnya tidak diselesaikan. Jadi mulai dari setelah subuh terus hanya istirahat untuk sholat berjemaah, kitab lagi terus sampai menjelang buka puasa. Itulah kehebatannya Kiai Zaini dalam mengajar kitab. Masya Allah, luar biasa. Nah, setelah itu berjalan sampai tanggal 17 Ramadan. 17 Ramadan sudah selesai, dinyatakan oleh Kiai cukup sampai sekarang untuk khatmul kitab. Maka saya pamitan kepada Kiai, nyuwun doana Kiai, abdina Kiai. Mungkin abdina Kak Linto parjo masa tahun ngabdi ke ajunan Kiai.
mak dento engki kiai teti kemungkinan abdi tak beri boleh mengingat kondisi ekonomi pada waktu itu. Setelah ini saya ambil kesempatan untuk tabarruk ke Badri Duja. Maka saya ke Badri Duja, habis ke Badri Duja untuk juga ikut khatmul kitab kalau Kiai ke Badri itu siap untuk pengajian khatmul kitab. Ternyata bersedia ke Badri, alhamdulillah. Itu tafsir Jalalain. Hanya 10 hari saja dari tanggal 17 ketika itu langsung saya ke Nur Jati sampai tanggal 27 di Kibetri. Setelah tanggal 27 saya pamit ke Kibetri untuk pulang. Terus pulang insyaallah ke Palongan. Sampai di Palongan seperti biasanya Abah ziarah Suan Acabis bila telah santopak ketilu. Maka Acabis termasuk juga saya. Maka debune kiai sing kiti been tak usah dem boleh been langsung mangkat ke Gontor tanggal 10 bulan Syawal Riyah. Tidak ada persiapan sama sekali. Oleh kiai langsung diangkat ke Gontor. Mangkat ke Gontor tanggal 10. Ya sudah siap kami. Sam'an wa ta'atan. Apapun. Saya sama dengan Abah. Kalau Abah itu kata kiai begini, ya begini udah. Enggak dipikir-pikir dulu bagaimana kata enggak. Enggak dipikirkan, dipecahkan oleh otak, enggak. Ya sam'an wa ta'atan. Pasti ada apa di situ. Itu sama dengan Abah begitu kalau kontok. Sudah, Masya Allah. Waktu itu, maka tanggal 10 kami berangkat ke Gontor. Memakai mobilnya Haji Samsul Arifin Kepedi. Termasuk juga dengan putranya Haji Samsul Arifin yang namanya Hilmi Alfa. Itu yang masuk ke Gontor. Terus ke Gontor. Ketika itu pendaftar di Gontor 1.300 calon santri. 1.300 calon santri. Yang akan diterima hanya 300 orang karena lokalnya tidak cukup. Terus ngikuti ujian. Alhamdulillah kami yang dari Madura semuanya, yang satu mobil itu lulus semuanya dan diterima. Termasuk salah satu di antaranya 300 santri yang diterima. Terus alhamdulillah berjalan.
usianya yang paling tua saya daripada yang lainnya, yang dari Madura ketika itu. Setelah itu berjalan terus. Setelah berjalan, maka ada saran dari Ki Idris atas himbauan dari Kiai Jauhari. Singkiti, ketika itu Ki Idris senior saya sudah. Singkiti, kamu itu termasuk orang yang paling tua dari teman-teman kamu. Jadi usahakan kamu itu bisa melebihi daripada teman-teman kamu. Di antaranya juga kamu itu pengalamannya sudah mondok sana-sana. Maka oleh Abah, kamu disuruh ikut ujian kilat kelas 2 1 bulan setelahnya. Maka dalam hal ini sam'an wa ta'atan saja saya ikut, dan alhamdulillah lulus kelas 2. Kemudian ada saran lagi, ikut lagi kelas 3, ujian kelas 3, dan alhamdulillah ikut ujian kelas 3, lulus lagi di kelas 3. Jadi semuanya itu hanya saya sam'an wa ta'atan atas perintah bapakku dari guru, ilaksana lagi dari bapak guru. Terus berjalan. Alhamdulillah terus berjalan. Tidak lama kemudian Ki Maktum juga masuk ke Gontor. Insya Allah kalau tidak keliru tahun 70-an barangkali, tahun 70 masuk Gontor. Luar biasa. Ki Idris di Gontor juga luar biasa. Ki Tijani juga di Gontor luar biasa. Sampai pernah Ki Zarkashi ini bilang, seperti apa orang tuanya Tijani? Tijani begitu hebat seperti itu, saya masih belum tahu kepada orang tuanya. Kemudian Tijani tamat, diganti oleh adiknya Idris. Idris pun mengganti Tijani, tambah hebat lagi. Seperti apa orang tuanya Tijani dan Idris? Ki Idris itu tamat itu diganti oleh Ki Maktum. Ki Maktum makin hebat lagi. Masya Allah, luar biasa yang namanya Ki Zarkashi, kagum dan kagum. Sampai pada suatu ketika memang Ki Jauhari ini baru suan ke Gontor setelah ya, bersama dengan Jituan bawa mobil sedan, terus insya Allah bulan Muharram, insya Allah kalau ada keliru itu waktu Ki Maktum sudah ada di pondok. Setelah itu maka
bagian berpentah disuruh panggil ke saya, suruh beritahukan bahwa Ki Jauhari pingin suan ke Sarkasi. Saya sampaikan, dan setelah disampaikan ternyata Kiai Jauhari ini berangkat ke Telem ke Sarkasi. Ki Sarkasi keluar pintu, Ki Jauhari ada di dekatnya BPPM sana, sudah salang tangan, ini sudah salang maunya rangkul-rangkulan sudah tebak, terus salang geluk pada mular tapi Ki Sarkasi dengan Ki Jauhari mular tapi dua-duanya mular. Masya Allah, luar biasa. Saya tidak tahu apa yang beliau itu sampaikan, yang beliau itu curhatkan antara Ki Jauhari dengan Ki Sarkasi. Menurut saya itu sepertinya cita-citanya Ki Jauhari ini yang memang sedari awal ingin mendirikan sebuah lembaga pendidikan pondok pesantren ala Gontor. Itu anunya. Beliau itu setelah selesai terus kembali lagi ke bagian penerimaan tamu, terus tepatnya ya selesai, terus pulang lagi Kiai, pulang. Tidak sempat ke Kiai Ahmad Sahar, belum, karena kondisi Ki Jauhari waktu itu memang kurang fit, memang tidak sehat. Kemudian bulan Sya'bannya Ki Jauhari kembali lagi. Bulan Sya'bannya Ki Jauhari kembali lagi untuk suang ke Ki Ahmad Sahar. Terus Masya Allah, luar biasa. Tapi ya berhubunglah Ki Jauhari memang kondisinya tidak fit. Jadi tidak sampai di Gontor bermalam 2 malam, langsung cepat pulang ke itu bulan Sya'bannya, karena ternyata beberapa bulan setelah itu beliau wafat. Saya tidak tahu, tidak mengerti. Beliau wafat malam Jumat. Beliau wafat malam Jumat. Kemudian malam Sabtu, dari malam Jumat terus malam Sabtu,
Saya bermimpi merasa berada di Madrasah Selatan itu. Saya keluar dari madrasah, melihat di atasnya pintu yang keluar itu, pintu luar. Terus ada tulisan bahasa Inggris, "He has gone away." Beliau sudah wafat. Kaget saya. Ternyata beberapa hari setelahnya saya dapat surat kalau Kiai Jauhar wafat. Itulah. Dengan demikian, maka sudah semuanya merasa kehilangan. Kiai Jauhari insyaallah semuanya sudah merasa kehilangan. Maka dalam hari ini tidak lama kemudian Ki Tijani Rawuh datang dari Mekah. Ki Tijani Rawuh. Maka dalam datangnya Ki Tijani inilah Ki Idris, Ki Jamaluddin Kafi. Insya Allah memecahkan masalah, termasuk juga dengan Kiai Musyad Fatawi dalam masalah cita-cita dan rencana daripada Ki Jauhari untuk mendirikan pondok pesantren Aragontor ini. Tidak banyak tahu saya tentang itu, hanya Ki Tijani, Ki Idris, Ki Jamaluddin Kafi keliling pondok-pondok pesantren. Suan ke Ki Zarkashi, Suan ke Ahmad Sahar, terus ke Tebuir, terus ke Peterongan, terus ke Den Anyar. Mohon doa restu kepada kiai-kiai sepuh itu untuk mewujudkan cita-cita Ki Jauhari. Terus setelah itu juga termasuk diantaranya terus ke timur, yaitu Sidogiri, terus Nurul Jadid, terus ke As'ad. Semuanya mohon doa restu. Masya Allah. Akhirnya dalam masa ini dengan doa restu dari semuanya, maka terwujudlah Tarbiyatul Muallimin Al-Islam seperti sekarang ini. Kiai Jauhari wafat, cita-citanya terwujud setelah beliau wafat sebagai karomah dari beliau. Maka
untuk melaksanakan hal ini Ki Idris dengan Ki Jamaluddin Kahfi melaksanakan kewajiban di belakang setelah kembalinya Ki Tijani ke Mekah untuk menjalankan kewajiban beliau yang masih di Mekah. Mulailah berjalan TMI yang pada waktu itu ditempatkan di rumahnya Bu Khadijah, sebelahnya Bu Haji Maryam, santri ada di sana, ada rumah kosong. Jadi dijadikan dua lencak untuk kibar dan sibar. Masya Allah. Jadi santri ketika itu insya Allah yang pertama 40-an orang, 40 berapa saya lupa waktu itu. Insya Allah. Hanya akhirnya yang tamat tinggal 11 orang. Salah satu di antaranya ya Ki Zainullah, Ki Khairi, Ki Marzuki yang ada di sana, Ki Fadli untuk yang ada di pondok. Itu salah satu di antaranya yang alumni pada. Bulan Mei tanggal 71 bulan Mei tahun 72, maka saya sempat membantu perjuangan Ki Idris bersama Ki Jamaluddin Kahfi. Masya Allah, yang beliau itu menempati Ampere Bu Haji Maryam di sana. Eta Bingin 2 dibuat 2 tempat lencak Ampar Eta Bingin untuk Ki Idris, untuk Ki Jamaluddin Kahfi, untuk Asatir di sana. Kalau sholat ke timur di Langgar, ada di Langgar di timur di sana, di Jelorong. Kalau sholat pertama ini setengah tahun pertama, Masya Allah. Jadi kami tidur bersama-sama. Apollo antara lain yang ada di sana ada namanya Ustadz Sufyan dari Perenduan, itu yang selalu bersama dengan kami ya, dengan Ki Idris, dengan Ki Jamaluddin Kahfi. Udah satu kamar. Itu dalam masa-masa perjuangan seperti itu. Bagian santri ada yang sudah kekurangan air, wuduknya ya wuduk di jembatan di timurnya BPSK dulu itu di sana. Itu dalam tahun-tahun pertama, Masya Allah.
Dan di sana di kampus Al-Amin itu banyak sekali ular. Jadi ularnya ular hijri, ular kabur. Kerja saya ke Ki Idris dulu. Setelah saya ada di Bondowoso. Kan soro Ki Idris. Al-Amin timanti. Paulan sakto na kada bukit. Karena ngular hijri itu timanti. Masya Allah, kan kasokan gitu. Itulah perjuangan kita dalam tahun-tahun itu. Terus dibina oleh Ki Idris, Ki Jabruddin Kafiyah, kami juga. Waktu itu yang alumni Gontor hanya 3 orang yang ada di dalam. Hanya Ki Idris, Ki Jabruddin Kafiyah, saya. Jadi ini yang mengelola masalah bahasa, masalah administrasi, masalah manajemennya yang dianukan secara Gontor itu. Saya sampai tahun 1974 akhir, jadi sampai di kelas 3 di sana, sampai di kelas 3 terus ke Bondowoso. Jadi itulah perjuangan untuk mewujudkan cita-cita Kispo Ki Jawa. Saya kerja ke Ki Idris dulu kerja ke Ki Idris, tapi sudah akhir. Ki Idris, lembaga kita ini Al-Amin, kalau menurut saya pelurunya itu Tarekat Tijani, senapannya itu semua usaha-usaha dari batin dari Ki Jauhari dan semua aktivis yang ada dalam bersama-sama dengan putra-putra dari beliau. Maka kita kerja. Tarekat Tijani sana apa? Saya bilang, bukan Siti. Tarekat Tijani itu pelornya Siti. Enggak. Iya Siti. Jadi dari situlah. Karena peluru itu kalau ndak jitu kita tembakkan bisa nyeleot Siti. Kan kesokan gitu. Jadi disitulah dalam usaha zahir dan batin dari Ki Jauhari yang sangat jadi pelajaran bagi saya, antara lain satu, nampak sekali barokah yang diberi oleh beliau ketika saya mau berangkat ke Nurul Jadid, disuruh minta ijazah MI. Ternyata akhirnya ijazah itulah satu membuat saya bisa masuk muallimin di Nurul Jadid. 2, bisa membuat saya
bisa masuk ke gontor. Barokahnya Masya Allah luar biasa. Kemudian tahun 2003, 2004, ijazah itulah yang membuat saya belajar di Ma'had Ali di Rabitatul Alim Islami yang oleh Ki Tijani diberi oret-oretan sehingga ini bisa diterima saya di Rabitatul Alim Islami untuk belajar di sana. Tahun 2004. Itu salah satu di antara barokahnya. Ketika itu programnya 3 tahun katanya. Tapi berhubung waktu itu ada peristiwa pengeboman Amerika ke Irak, peristiwa Saddam Hussein, maka dipercepat menjadi 2 tahun. Akhirnya tambah hebat, maka dipercepat menjadi 1 tahun program. Jadi terus dimempatkan. Akhirnya dipercepat lagi menjadi 10 bulan. Jadi kami hanya 10 bulan belajar. Itu salah satu di antara barokah dari Allah lewat daripada Sayyidil Murabbi, guru saya, orang tua saya, Kiai Haji Ahmad Jauhari Khotib. Mudah-mudahan semuanya akan besar manfaat dan barokahnya untuk Islam wal muslimin. Karena saya dalam niat, dalam hati itu hanya ingin menyebarkan ilmunya Allah yang dari Kejauhari yang dititipkan ke saya. Itu bukan ilmu saya, ilmu Allah yang Kejauhari hanya dititipkan ke saya. Ilmu Allah yang diberikan kepada guru-guru diberikan ke saya. Itu hanya dititipkan ke saya untuk disebarluaskan. Saya tidak punya ilmu apa-apa. Ilmu itu hanya merupakan sebuah titipan dari Allah. Punya guru, sebab itulah mudah-mudahan semua perjuangan di Al-Fattah dalam melaksanakan segala-galanya ini merupakan amal jariah para masyayikh kami semuanya. Itu bisa diterima nanti di akhirat sebagai perjuangan kami-kami. Mungkin sekian saja dari saya. Apa yang bisa sampaikan kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya dan besar barokahnya. Tetap menjadi tali pengikat antara kami dengan semua masyayikh kami, cucu-cucu masyayikh kami. Mudah-mudahan kami masih bisa diberikan rezeki untuk berkumpul di akhirat nanti di surganya Allah bersama-sama. Amin Allahumma amin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.